Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizida Malia. Saya berasal dari reguler 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemasangan IV kateter. Nah, tujuannya sendiri itu ada dua. Yang pertama, maintenance terapi dan replacement terapi. Nah, maintenance terapi itu digunakan dalam 3 hal, yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian pasien, digunakan pada pasien dengan intake oral yang buruk, dan digunakan pada pasien persiapan operasi dan pasien post operasi. Nah, untuk replacement terapi itu kondisi ketidakseimbangan cairan pada pasien dikarenakan dehidrasi, perdarahan, trauma, muntah, diare, kulit garing, nasogastric suction, dan pasien luka bakar, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan lokasi vena. Nah, pemilihan dan pengkajian lokasi vena ini dapat memberikan peluang yang lebih besar agar prosedur dapat berhasil. Nah, panduan untuk memilih vena itu yang pertama, gunakan vena distal terlebih dahulu. Gunakan lengan pasien yang tidak dominan atau di tangan kiri. Nah, lalu pilih vena di atas area fleksi, tidak di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Nah, pilih vena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat ke dalam kateter. Lalu palpasi vena untuk menentukan kondisinya. Selalu pilih vena yang lunak, penuh, dan tidak tersumbat. Lalu pastikan lokasi yang dipilih tidak mengganggu aktivitas, dan pilih lokasi yang tidak akan mempengaruhi pembedahan atau prosedur yang akan direncanakan dalam proses penyembuhan selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada kriteria vena yang sebaiknya dihindari, yaitu vena yang telah digunakan sebelumnya, vena yang telah mengalami infiltrasi atau plebitis, karas, dan mengalami sklerotik. Lalu vena dari ekstremitas yang lemah secara pembedahan, area-area fleksi, vena kaki karena sirkulasi lambat dan komplikasi lebih sering terjadi, cabang-cabang vena lengan utama yang kecil dan berdiri tipis, ekstremitas yang lumpuh, vena yang memar, merah, dan bengkak serta dekat dengan area infeksi, dan vena yang digunakan untuk pengambilan sampel darah laboratorium. Saya akan memberitahukan bagaimana cara memilih lokasi vena. Nah, itu di bagian sini. Di sini terdapat vena dorsalis digital. Nah, selanjutnya di sebelah sini itu terdapat vena dorsalis metakarpal, dan di sebelah sini itu terdapat dorsal venous network. Selanjutnya pada bagian sini itu terdapat terdapat vena cephalika. Nah, di sebelah sini terdapat vena mediana gemini. Di sebelah sini itu terdapat vena accessorius cephalika, dan di sebelah sini terdapat vena basilika. Dan di sebelah sini juga itu terdapat vena cephalika sama seperti yang di sebelah sini. Nah, selanjutnya yang di sebelah sini itu terdapat vena mediana antebrachialis. Dan dilakukan pada pasien yang mengalami kesulitan apabila menelan makanan. Digunakan juga untuk pasien persiapan operasi dan setelah operasi. Nah, selanjutnya yaitu replacement terapi itu apabila pasien kekurangan cairan seperti dehidrasi, diare, ataupun perdarahan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan melakukan pemasangan transvena kateter ya, Pak.
Komunikasikan prosedur pada klien, lalu cuci tangan dengan teknik hand wash untuk menghilangkan kuman. Lalu tempelkan data pasien ke bagian infus agar keluarga dan perawat pun juga tahu. Gunakan sarung tangan bersih, lalu ambil alkohol swab untuk membersihkan bagian infus yang akan digunakan. Lalu pilih infuset sesuai kebutuhan pasien. Kencangkan roller clamp dan atur letaknya untuk memudahkan mengatur tetesan infus. Buka tutup insertion stick dan tusukkan pada bagian botol infus, lalu taruh botol infus di tiang infus. Tekan drip chamber dan isi sebagian tabung. Lalu longgarkan roller clamp perlahan hingga selang terisi cairan infus. Pastikan tidak ada gelembung. Setelah itu, kunci kembali roller clamp. Seperti itu. Gunakan tourniquet untuk membendung aliran vena. Pasang di atas area yang akan ditusuk sekitar 10 cm. Lepas sarung tangan bersih, gunakan sarung tangan steril. Lakukan disinfeksi pada area yang akan ditusuk dengan alkohol swab. Fiksasi area penusukan dengan tangan non-dominan. Masukkan kateter dengan membentuk sudut 15 hingga 30 derajat permukaan kulit. Mata jarum menghadap ke atas. Saat kateter masuk, lepas tourniquet dan dorong kanula masuk disertai penarikan jarum secara perlahan-lahan. Seperti pada video tersebut. Lalu hubungkan dengan selang infus dan cairan. Cek kelancaran aliran cairan infus dan pastikan masuk ke dalam vena. Lalu lakukan fiksasi dan penutupan area insersi dengan menggunakan kasa steril. Lalu rapikan. Jangan lupa area insersi tetap harus diobservasi bila terjadi sesuatu atau hal yang tidak diinginkan.